Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Mahendra dengan NIM 2006 134987 dari kelas Agribisnis A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tanaman hortikultura, yaitu tanaman anggur. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik agribisnis 2. Baiklah, di sini terdapat daftar isi, di mana saya ingin membahas 5 pembahasan. Yang pertama adalah sejarah tanaman anggur, yang kedua adalah jenis tanaman anggur, yang ketiga manfaat dan kandungan anggur, yang keempat budidaya tanaman anggur, yang kelima adalah produk turunan anggur. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu adalah sejarah tanaman anggur. Nah, sebelum saya lebih lanjut membahas mengenai sejarah, saya ingin membahas sedikit tentang tanaman anggur itu sendiri. Jadi, tanaman anggur itu adalah tanaman asli di daerah subtropis yang tumbuh memanjat, yang mempunyai keistimewaan, yaitu ranting-rantingnya dapat mengeluarkan buah yang lebat. Anggur juga merupakan komoditi yang memberikan nilai tambah, artinya bisa dikonsumsi sebagai buah segar, jus anggur, minuman atau wine, kismis, dan lain-lainnya. Baiklah, lanjut kepada sejarah anggur itu sendiri. Anggur merupakan tanaman buah perdu yang merambat. Anggur berasal dari Armenia, tetapi budidaya anggur sudah dikembangkan di Timur Tengah sejak 4000 sebelum Masehi. Sedangkan teknologi pengolahan anggur menjadi wine pertama kali dikembangkan orang Mesir pada 2500 tahun sebelum Masehi. Dari Mesir, budidaya dan teknologi pengolahan anggur masuk ke Yunani dan menyebar ke daerah Laut Hitam sampai ke Spanyol, Jerman, Prancis, dan Austria. Penyebaran ini juga menjadikan anggur punya beberapa sebutan grape di Eropa dan Amerika. Orang Cina menyebut putao, dan di Indonesia disebut dengan sebutan anggur. Baiklah, lanjut kepada jenis-jenis tanaman anggur. Masyarakat Indonesia mengenal 2 jenis anggur. Yang pertama adalah Vitis vinifera dan Vitis labrusca. Baiklah, kita bahas jenis tanaman yang pertama, yaitu adalah Vitis vinifera. Vitis vinifera ini adalah tanaman anggur yang paling dikenal di Indonesia, dengan ciri-ciri kulitnya yang tipis, rasa manis dan segar, kemampuan tumbuh dari dataran rendah hingga 3000 meter di bawah permukaan laut yang beriklim kering, dan juga termasuk jenis ini adalah Gros Coleman, Probolinggo biru dan putih, Situbondo kuning, Alfonso Laval, dan Golden Champion. Berikutnya adalah Vitis labrusca. Nah, Vitis labrusca ini adalah tanaman anggur dengan ciri-cirinya kulit tebal, rasa yang masam dan kurang segar, kemampuan tumbuh dari dataran rendah hingga 9000 mdpl. Termasuk jenis ini adalah Brilliant, Delaware, Carmen, Beacon, dan Isabella. Lanjut, itu adalah kandungan anggur. Anggur mempunyai nilai gizi yang baik seperti vitamin, mineral, karbohidrat, dan senyawa fitokimia. Polifenol merupakan komponen fitokimia yang terkandung dalam anggur karena mempunyai aktivitas biologi dan bermanfaat untuk kesehatan. Komponen polifenol diantaranya antosianin, flavonoid, tanin, resveratrol, dan asam fenolat. Polifenol dari buah anggur mempunyai efek yang menguntungkan, yaitu dapat menghambat penyakit seperti penyakit jantung, kanker, mengurangi oksidasi plasma, dan memperlambat penuaan. Selain itu, anggur juga mempunyai efek antioksidan, anti kanker, anti-inflamasi, anti-aging, dan antimikroba. Baiklah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah manfaat tanaman anggur. Di sini terdapat 4
manfaat buah anggur itu sendiri. Yang pertama adalah menyingkirkan asam pada ginjal. Hal ini berarti mengurangi gangguan pada tekanan ginjal pada manusia. Yang kedua adalah mengurangi sesak nafas. Anggur memiliki kekuatan asimilatori yang dapat meningkatkan kadar air dalam paru-paru. Hal ini sangat baik bagi penderita asma karena dapat mengurangi masalah sesak nafas. Yang ketiga adalah mengatasi sembelit dan susah buang air besar. Anggur mengandung asam organik, gula, selulosa yang dikenal sebagai pencahar, yang dimana bermanfaat untuk mengatasi sembelit atau susah buang air besar. Yang keempat adalah menyembuhkan migrain. Minum jus anggur murni tanpa campuran air pada setiap pagi itu akan menyembuhkan migrain atau sakit kepala sebelah. Baiklah, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah syarat tumbuh tanaman anggur. Di sini terdapat kurang lebih 5 syarat tumbuh tanaman anggur itu. Yang pertama adalah tanaman anggur dapat tumbuh baik di dataran rendah. Yang kedua, angin yang terlalu kencang kurang baik bagi tanaman anggur. Yang ketiga, tanah yang baik bagi tanaman anggur adalah mengandung pasir, lempung berpasir, subur dan gembur, banyak mengandung humus dan unsur hara yang dibutuhkan. Yang keempat, derajat keasaman tanah yang cocok untuk budidaya anggur adalah 7, atau ini nilai pH-nya 7 gitu. Atau dengan kata lain pH-nya netral. Yang kelima, anggur akan tumbuh baik bila ditanam antara 5 sampai 1000 meter DPL atau di bawah permukaan laut atau di daerah dataran rendah. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan budidaya anggur. Di sini terdapat kurang lebih 10 tahapan-tahapan dalam pembudidayaan tanaman anggur itu sendiri. Baik dari awal penanaman hingga tahap akhir, yaitu tahap pemanenan. Yang pertama adalah persiapan lahan. Kegiatan yang kita lakukan pada persiapan lahan itu adalah membersihkan lahan, yaitu mencangkul atau membajak tanah sampai gembur. Yang kedua, pengapuran pada tanah masam, dosis 5 ton per hektar. Yang selanjutnya, buat saluran pemasukan dan pembuangan air irigasi. Lalu buat lubang tanam, yaitu 60 x 60 x 50 cm dengan jarak tanam 3 x 3 atau 5 x 4 meter. Lalu campurkan tanah lapisan atas, yaitu pupuk kandang dengan pasir dengan perbandingan 1:1:2. Natural GLIO ditambah 5-10 gram per lubang dan isikan ke lubang bagian atas. Lanjut kepada penyiapan bibitnya. Bibit siap tanam umur 1,5 sampai 2 bulan. Perakarannya 5-10 cm, tumbuh sehat, bertunaskan 2, kebutuhan bibit jarak tanam yaitu 3 x 3 sebanyak 890 batang, jarak tanamnya 5 x 4 cm sebanyak 500 batang per hektar. Sebulan sebelum tanam, bibit anggur terpilih diadaptasikan ke sekitaran lahan. Yang ketiga adalah penanaman. Waktu tanamnya yaitu adalah di akhir musim hujan atau di bulan April sampai Juni. Siram bibit dengan POC NASA dengan jangka waktu 1 minggu sebelum tanam. Beri naungan sementara, lalu semprot POC NASA hingga usia kurang lebih 3 bulan setelah penanaman. Lanjut, yaitu adalah pengairan. Pengairan tanaman muda 1-2 kali sehari dan dewasa 3 hari sekali. 3 minggu sebelum dipangkas, pengairan dihentikan, dan 2-3 hari setelah pemangkasan, air diberikan kembali. Pengairan setelah pemupukan dan dihentikan menjelang pemetikan buah anggur itu sendiri. Lanjut ke poin kelima, yaitu adalah penyiangan dan pendangiran. Lahan dijaga kebersihannya dari gulma dan penggemburan tanah atau pendangiran. Dilakukan sebulan sekali agar bidang tanaman tetap bersih dan gembur. Lanjut ke pemupukan. Pemupukan disebar dan dicampur merata
secara melingkar sejauh 25 cm dari batang, lalu ditutup dan diairi atau dengan cara pengocoran pupuk. Tentunya pemupukan ini sesuai dengan dosis-dosis yang ditentukan. Lanjut kepada pembuatan rambatan. Nah, dalam pembuatan rambatan ini terdapat 3 metode atau 3 model. Yang pertama adalah model para-para, yang kedua model pagar atau kenifin, yang ketiga adalah model perdu, di mana model para-para ini tiang para-para dipasang sesuai jarak tanam anggur dengan ketinggian 2-3,5 meter dan dipasang para-para berupa anyaman kawat atau bilah bambu atau kayu. Jarak mata anyamannya kurang lebih 40 cm. Yang kedua adalah model pagar. Dibuat berbentuk pagar, jarak antar tiangnya 3-5 meter dan ketinggiannya 150-200 meter. Hubungkan dengan kawat yang dipasang mendatar sebanyak 2-3 jajar. Kawat pertama di bagian bawah letaknya 60 cm dari permukaan tanah dan kawat di atasnya berjarak 70 cm. Yang terakhir adalah model perdu. Model perdu ini yaitu berupa pohon atau kayu biasa, kemudian bagian atasnya dipasang tempat penyangga sepanjang 2 meter dan lebarnya 2 meter pula. Yang ke-8 adalah pemangkasan. Nah, waktu pemangkasan yang tepat berumur yaitu ketika tanaman anggur berumur 1 tahun. Usahakan tiap pohonnya punya batang pokok, cabang primer, sekunder, dan tersier. Potong batang tanaman setinggi para-para sehingga merangsang tumbuhnya tunas baru. Ciri cabang yang siap dipangkas itu adalah ujung tunasnya mudah dipatahkan dan apabila dipangkas meneteskan air. Lalu cabangnya berwarna coklat. Cara pemangkasan anggur yaitu pangkas pendek sisakan 1-2 mata, pangkas sedang sisakan 3-6 mata, pangkas panjang sisakan 7 atau lebih matanya. Yang ke-9 adalah pengelolaan hama dan penyakit. Nah, untuk tanaman anggur ini banyak terdapat hama dan penyakit yang mengganggu dalam proses budidayanya. Untuk itu, kita harus mengantisipasinya dengan memberikan penanganan secara fisik maupun mekanik gitu, yaitu dengan cara penyemprotan pestisida. Lanjut ke kegiatan yang terakhir adalah proses panen tanaman anggur. Panen setelah umur 1 tahun dan berikutnya lakukan secara kontinu 1-2 kali setahun tergantung pemangkasan buahnya. Baiklah, lanjut kepada slide berikutnya, yaitu adalah produk turunan anggur. Nah, buah anggur itu sendiri memiliki banyak manfaat dan khasiatnya. Tanaman anggur juga bisa dikonsumsi secara langsung dan juga dapat kita olah lagi menjadi sebuah produk. Di sini saya sudah menyediakan 3 produk turunan anggur. Yang pertama adalah puding anggur, yang kedua adalah selai anggur, dan yang ketiga adalah salad buah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.